لله وحده نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه وحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحول والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباقرة أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيا كمثل ليس أصاب الرسول ومنها طائفة طيبة قبيلة معها فأنبتت الكلأ والكسب كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ محمد نواوي بن أحمد الجاري الرحمن نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وأبيه ومشايخنا ورسولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبوا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yazidu min zikrin Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin wa zada fi rawdati bi hawlihi wa quwwatihi qabla tabaraka. Bahwa kita masih melanjutkan rukun yang ke-9 yaitu sujud 2 kali dalam sholat. Dua-duanya rukun. Nah, kesunahan di dalam sujud itu membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekurang-kurangnya 3 kali, minimal 1 kali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan wa yazidu min zikrin, dan boleh menambahkan zikir. Artinya setelah baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian kita sholatnya sendiri ya, atau jamaah maksurin, kiai yang sholatnya dengan santrinya yang nggak ada orang dari luar. Nah, nambahnya Allah malaka sajadtu, ya Allah hanya kepada Engkau aku bersujud, wa bika amantu, dan kepada Engkau aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepada Engkau aku berpasrah diri. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu, telah sujud wajahku kepada Sang Maha Pencipta dan yang membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang membelah sehingga dapat mendengar dan dapat melihat. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah, sebagus-bagusnya Sang Maha Pencipta. Nah, itu kalau mau ditambahkan ketika sujud bagus. Jadi kalau sholatnya sendiri kan lama, semakin lama semakin bagus. Takbir dulu 3 kali, kemudian tambahkan.
sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, sempurna dalam sujud. Wa zada fi raudhati, ditambahkan bacaan lagi di dalam kitab Ar-Raudhah, ya, karya Imam An-Nawawi, bihaulihi wa quwwatihi, ya, bihaulihi dengan daya Tuhan, wa quwwatihi dan kekuatan dari Tuhan. Ya, qala tabaraka. Jadi wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, ya, bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh seperti itu. Bagus. Ya, jadi semakin lama semakin banyak tasbih semakin bagus. Tapi kalau sholat berjamaah nggak boleh. Jadi yang jamaah itu jangan lebih dari 3. Kurang dari 3 dianggap mengurangi hak makmum. Lebih dari 3 memberatkan makmum. Jadi 3 itu sudah standar, ya, kalau sholat berjamaah. Wa yusannu iksarud do'ani fis sujudi, dan sunnah memperbanyak doa ketika sujud. Li hadisi Muslimin, berdasar pada hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih ay rahmatuhu wa afuhu wa huwa sajidun. Yang terdekat keberadaan seorang hamba kepada Tuhannya, ay rahmatuhu wa afuhu, dekat kasih sayang dan ampunannya, wa huwa sajidun, ketika seorang hamba sedang sujud. Jadi kapan kita paling dekat dengan Tuhan? Kalau lagi sujud. Tapi yang dimaksud sujud waktu sujud sholat, ya, bukan langsung kita sujud gitu. Nah, yang mesti dipahami, kita nggak boleh sujud kecuali sholat, sujud syukur, sujud sajadah, ya, tidak boleh. Ada orang tentara, pegawai, mungkin dulu catatannya kurang bagus. Di akhir hayatnya itu sholat berjamaah bagus. Kalau udah selesai, ikut zikir dia, zikir, doa selesai, mau pulang dia sujud dia. Barangkali maksudnya seneng, tadinya nggak sekarang, sekarang sholat, ya kan? Tadinya nggak berbuat, ya, perintah Allah, sekarang jadi rajin. Tujuannya bagus, tapi salah, caranya salah. Nggak boleh ya. Kalau memangnya dia mau bersyukur, dia diri dulu. Allahu Akbar, aku kecil. Tidak boleh sujud gitu, nggak boleh. Ya. Bahkan dulu anak kecil kalau nangis kan cuma nggak enak. Jadi pukul namanya jadi. Jadi sujud itu ritual, ya, dia bagian dari cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan bahkan senang terus sujud, bukan begitu caranya. Ya, kalau dia nggak punya wudu, tutup aurat, ada kiblat, Allah Akbar. Gitu caranya, jangan main sujud-sujud aja. Jangan
ngikutin Mike Tyson itu mualaf. Baju, ya, guru, sujudnya malu tahu kemana aja. Masa tidak ikut Mike Tyson? Jangan salah idola, ya. Ikutin artis. Fa'aksirut doa ai fi sujudikum, maka perbanyaklah oleh kalian doa di dalam sujud kalian. Faqaminun ai fahaqikun ayustajaba lakum, maka yang paling berhak untuk diterimanya doa kalian. Bahkan guru sekumpul Martapura itu ada tarekat yang diajarkan dan dijasahkan. Kalau kita punya hajat, sholat aja 2 rakaat, sholli lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nanti di sujud terakhir itu ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim, 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 ihdinas siratal mustaqim. Udah, Allahu Akbar, tasyahud, amin. Udah, Allah udah tahu tuh maksud kita apa. Jadi tanpa menyebutkan, ya Allah, bangunan nanggung benar, ya Allah, semennya kurang. Kalau saya disebut dinas surat mustaqim, Allah udah tahu kurang semen, kurang pasir. Ya, jadi yang terdekat ketika sujud itu ihdinas siratal mustaqim 7 kali dibaca waktu sujud, ada nggak? Sujud. Waktu sujud terakhir. Kalau usah disebutin bagian ini. Itu dalam hati atau apa? Seperti ucapan. Qala al-Baghawi fil Masabihi an-Syaikhaini. Meriwayatkan Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Al-Masabih, ya, hadis dari Bukhari Muslim. Wa qala Abu Hurairah, berkata Imam Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada sujudnya, Allahumma ighfir li dhammi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Hadisnya sahih Bukhari. Jadi kalau kita pelajari hadis-hadis Nabi itu orangnya itu varian, ya, senang bervariasi. Seperti kalau kita belajar istiftah, ada berapa? Ada 6 doa istiftah. Tasbih, termasuk di dalam bacaan sujud, ya, yang sudah biasa kita baca, tetapi tadi aja ada berapa bacaan yang dalam sujud itu ada yang ditambahkan, ya. Nah ini tambahannya lagi, Allahumma ighfir li dhambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku kullahu, keseluruhan, dikau yang tidak terlihat. Dik itu dakik, itu tepung. Dikau itu maksudnya dosa-dosa yang tidak terlihat, kecil. Wajiblah yang besar, awalahu wa akhirahu, dosa-dosa yang dulu dan yang kemudian, wa alaniyatahu, yang terang-terangan, wa sirrahu, yang sembunyi-sembunyi. Mintanya lagi sujud.
jadi banyak. Jadi boleh kita pilih, semakin banyak kita membaca itu, kita juga menggunakannya secara varian gitu ya, mengikuti ya hafalan-hafalan kita supaya tidak hilang, diganti-ganti. Karena memang Nabi ternyata seperti itu. Itu dalam sudut boleh bahasa Indonesia, enggak dalam doa tadi. Nggak boleh, batal kalau pakai bahasa Indonesia. Harus bahasa Ya dilancarkan. Kalau mau pakai bahasa Indonesia dalam hati, boleh, tidak diucapkan. Dulu awalnya itu sholat itu boleh ngomong, tapi ngomongnya itu ala kadarnya gitu, seperti tawaf. Tawaf sampai sekarang ini nggak dirubah karena tidak ada kasus pada tawaf. At-tawaf kas-sholat. Tawaf itu seperti sholat, harus tutup aurat, harus berwudu. Ya, jadi samaannya sama seperti sholat. Tawaf itu harus berwudu dan tutup aurat. Hanya bedanya tawaf belum dirubah. Aslinya sholat sama seperti tawaf, boleh ngobrol. Ala kadarnya gitu. Sini, jangan bisa. Gak apa-apa itu kalau tawaf. Manggil istrinya, ayo rukun. Sholat dulu ngobrol juga boleh. Cuma ketika datang pedagang dari Yaman, orang jadi ramai, suara Nabi lagi baca Quran, ramai. Lu mau beli apa? Wah, ini kurang, pasarannya bagus, kira-kira begitu ya ngomong. Ya, maka dilarang. Mulai saat itu nggak boleh bicara. Nah, kalau waktu masa bicara boleh berdoa dulu dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Awalnya boleh. Ya, akhirnya dilarang. Nggak boleh. La yasluhu fis shalah ya illa al-qira'atu wat tasbih. Nggak boleh mengucapkan apa-apa di dalam sholat kecuali baca Quran dan bertasbih. Jadi kalau kita nggak bisa melafazkannya dalam hati, ini bagus banget ini, ya. Allah maghfir li tambi kullahu dikkahu wa jillah awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Wa qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah, ya, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firasy. Aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam minal firasy, dari tempat tidur. Jadi kira-kira di pegang kanan nggak ada, kiri nggak ada, gitu. Faltamas tuh, kemudian aku cari, fawaqat biyadayya ala batni qadamaihi, dan mendapati ke tanganku itu pada perut kedua kakinya. Jadi perut kaki itu ini, ya, telapak. Aku mendapati dua telapak kakinya itu wa fil masjid. Ya, beliau dalam keadaan sujud di masjid. Itu masjid di sini maknanya tempat sujud, ya, bukannya masjid Nabawi. Kan ceritanya Nabi di kamar tidur sama istrinya. Maka istrinya bangun gitu. Dulu kan gak ada listrik. Ini gak ada. Ini gak ada. Bangun dia tadi. Nabi, ya, aku pegang kedua kakinya fil masjid, maksudnya di tempat sujud, bukan masjid bangunan. Wahuma mansubatani, dan keduanya ditegakkan kakinya itu, ya. Jadi sujud tapi kedua kakinya ditegakkan. Jadi jangan begini, Pak.
kalau sujud tuh. Nah, Madal, Pak. Asal. Madal. madal, ya madal. Bahasa Indonesia apa? Tekuk. Tekuk. Wa huwa yaqulu, dan beliau mengucapkan. Jadi istrinya yang mendengar ya, ketika sujud. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari murka. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung ya, aku berlindung dengan keselamatanmu dari siksa. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung dari kebesaran Engkau. La uhsi sana'an alaik, yang aku tidak bisa membatasi pujian terhadap Engkau. Anta kama asnaita ala nafsi, Engkau sebagaimana Engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Paham gak nih maksudnya? Jadi gini, kita itu kalau memuji Allah, keluarkanlah semua bahasa yang kita punya untuk membesarkan Allah, itu nggak sampai kecil, nggak nyampe dari sebenar-benarnya. Jadi kalau kita puji Allah ya, Engkau yang maha pemurah, Engkau yang maha pengasih, Engkau maha adil, maha sebutin itu. Berapa miliar umat itu, nggak belum menyamai sedikit pun dengan kebesaran yang aslinya. Nah, bagaimana supaya memenuhinya? Anta kama asnaita ala nafsi, Engkau sebagaimana Engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Jadi ukurannya bukan pujian kita. Aku memujimu seperti Engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Sebab apa? Nggak mampu kita mau menyebut kemuliaannya, keagungan Allah, nggak bisa. Ya, ini cara cerdas, cara yang cerdas. Ketika kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, maka kita katakan, aku memuji Engkau sebagaimana Engkau memuji terhadap dirimu. Jadi sebesar apa? Sebesar pujian yang sebenarnya Engkau memuji, bukan sebesar yang aku ucapkan. Paham ya? Itu dibaca ketika sujud. Ya, udah pasti ini sholat sunnah ya. Jadi sholat yang di dalam kamar. Wa yusannu fathu ainaihi halatas sujud, dan sunnah membuka kedua mata ketika sujud. Bapak kalau sujud matanya merem atau melek? Biasanya merem biasanya. Mulai pakainya Ya. melihat dalam jarak dekat. Kenapa orang dulu nggak pakai kacamata bisa baca kitab? Nah, di antaranya itu kita kadang-kadang lupa kalau gini, padahal yang bagus ini. Nah, jadi itu jadi obat kalau kita lihat. Jadi jangan berdiri juga makruh, merem, kecuali kita terganggu kalau kita buka mata kita. Namanya kalau kita melek, ini seperti ini kan, orang tua lah, bau gorengan, macam-macam kan, yang nangis, yang berantem. Nah, kita terganggu tuh umpamanya. Maka kita konsentrasikannya dengan baru hilang kemakruhannya. Karena kalau melek kita terganggu. Atau
karpetnya yang banyak motifnya, jadi kalau kita melek itu ngikutin garis gitu. Karena ada tuh yang full. Makanya besok nih kalau ganti karpet jangan yang ada motifnya, Polos. polos saja. Sekarang kan tinggal pilih, ya, pilih yang polos. Sebab imam bacanya banyak, maka kita ngikutin. Dan nih, udah nyampe atas ya, dia kesini lagi, nah, lagi. Bacanya belum rapi, di sini lagi. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang miring yang mana? Tahu ya, ini miring nih. Itu biasa ya Pak. Insya Allah sah, cuma khusyuknya rendah. Nah dia kalau dia merem dia bisa lebih bagus, nggak makruh meremnya maksudnya. Ini pokok bahasannya gitu. Ini kita bicara fikih. Kalau menurut ukuran tasawuf jelek di sholat. Tapi kalau menurut ukuran fuqaha, menurut syariat, insya Allah kalau takbiratul ihramnya khusyuk, insya Allah diterima. Tapi kalau mutasawwifin enggak, harus full 100% khusyuk. Ya. Nah, kita kan kelas kopral, yang penting takbiratul ihramnya yang serius. Jangan takbiratul ihramnya juga udah kabur-kabur. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi ai-sujudi. Yang ke-10 tuma'nina, artinya duduk diam sejenak ya fi sujudi, fihi fi sujudi, dalam sujud. Enggak boleh langsung taruh langsung diangkat gitu enggak. Wa hadza ihda syuruti sujudi sab'atil lati satati fi kalamil musannifi radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu dari syarat sujud yang 7. Allati satati fi kalamil musannifi, yang akan datang pembahasannya oleh Tuan Musannif radhiyallahu anhu. Ya, jadi nanti dibicarakan tentang ya surutus sujud di sama, sujud dengan 7 anggota. Jadi Bapak, sujud kita itu 7 anggota tubuh kita harus nempel. 1 dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung. Ya, hal yang normal. Kalau kakinya 1 ya 6. Tangannya 1 ya 6. Maksudnya yang normal 7 anggota harus nempel. Nanti ada dibahas. Itu gimana? Oke. Itu harus nempel nggak? Yang wajib itu dahi, tapi ukurannya itu hidung. Nah, ini cuma buat ukuran saja hidung. Kenapa? Sebab kalau nggak ada ukuran hidung, kan orang bisa begini tuh. Pernah lihat nggak orang hitamnya di sini? Ya. Nah, itu berarti kan dia bukan hidung, dia begini. Karena hitamnya di sini. Kalau dia itu ukuran hidung, pasti hitamnya di sini. Ya. Al-hadihi asyara, yang ke-11 al-julusu bainas sajadatain. Ya, duduk di antara 2 sujud. Ya, itu rukun. Enggak boleh ditinggalkan. Wah, sujudnya sekali aja, panjangnya dibikin 2 kali panjang. Enggak boleh. Harus ada duduk. Ai fi kulli rak'atin walau fi naflin. Maknanya setiap rakaat ya di antara 2 sujud itu, walau fi naflin, meskipun sholatnya sunnah. Sawa'un asalla qa'idan aw muttaji'an. Sama saja apakah sholatnya seseorang itu duduk atau tidur, tetap aja harus ada duduknya. Sama
Kalau orang duduk kan emang udah duduk gitu. Nah, dia sujud nih. Allahu Akbar, dia harus duduk juga walaupun semuanya memang duduk gitu. Ya, orang tidur sholatnya. Waktu dia sujud, habis sujud dia mesti duduk. Bagi orang yang sholat tidurnya sholatnya muntajib dengan berbalik. Gak kuat lama ya, sholat dulu tidur. Tapi sujud dengan duduk di antara dua sujud, setelah itu tidur lagi. Jadi dirinya itu diganti dengan tidur. Bagi yang gak kuat. Falayak fi madunal julusi, maka tidak memadai, artinya tidak sah madunal julusi yang tidak ada duduknya. Walaupun bapaknya dua kali sujud itu 3 menit, ya 2 kali sujud. Dia 1 kali sujud cuma dibikin 3 menit itu, nggak boleh, tetap harus 2. Wa qalluhu ayastawiya jalisan, dan sekurang-kurangnya hendaknya ayastawiya jalisan, bahwa ia lurus dalam duduknya, sampai benar-benar nggak boleh nggak boleh sampai benar-benar istiwa, ya lurus. Wa hadzal wal muradu bin nahri inda ata'in. Inilah yang dimaksud dengan kalimat an-nahr, ya leher. Yang maksud inda ata'in menurut Imam Atta' fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wanhar fasalli li rabbika wanhar. Nah, yang dimaksud dengan wanhar di situ maknanya yajlisu hatta yastawiya jalisan, maknanya wanhar. Jadi leher maksudnya bukan leher tempat sebelah. Jadi ketika duduk di antara 2 sujud itu sampai lehernya lurus. Jadi ada penafsiran Imam Atta Ibnu Rabbah sebaliknya. Nah, Imam Atta Ibnu Rabbah ini dulu ini imam mujtahid. Dia di kalangan tabi'in, ya. Atta Ibnu Abdul Rabbah, Abdullah Ibnu Sirin, itu Sufyan Ats-Tsauri, itu adalah imam-imam mazhab. Jadi pada masa tabi'in imam mazhab itu banyak. Tapi yang bertahan sampai sekarang ini cuma 4. Aslinya banyak. Ya. Karena dulu memang. Jadi pilih di mana nih? Dulu kan nggak ada cetakan, Quran nggak ada cetakan, tapi dihafal. Hadis nggak ada, ratusan ribu nggak ada dicetak. Ada di otak mereka, ada di dada mereka. Kita nganggap ini teknologi sudah bisa, tapi nggak ada yang hafal. Jadi bagusan mana? Sekarang, orang sekarang belajar Islam, Qurannya suruh apa, hadisnya suruh apa, fikihnya suruh apa, insya Allah berhenti. Nah, kalau begitu benar yang dikatakan Nabi, tambah tahu, tambah berat. Beragama itu tambah berat, tapi kualitasnya tambah rendah. Pendidikannya semakin tinggi, kualitasnya semakin rendah. Siapa yang mau protes? Dulu ada, sekarang S3, mungkin nanti udah S-nya sampai 10. Karena dokter udah banyak kan, naikin lagi stratanya mungkin serana apa. Tapi akhlak kurang, hafalan kurang. Pesantren hafal Quran, hafalan di situ enggak sebanyak peminat SMA. Itu menunjukkan bahwa
kualitas beragama itu lama-lama turun. Dan otomatis akhlaknya juga harus. Ada anak-anak sekarang apa coba? Musik tidak. Kalau boleh nembak, kita nembak tiap hari. Saya di kampus itu sampai saya bilang di kampus, saya zaman semester 1 lah masih goblok, pusing dah ngajar kalau semester 1 saya nggak mau. Jadi saya mulai semester 2, semester 3 baru mau saya ngajar di kampus. Masih bandel gitu, pusing parah saya. Kalau dia anak-anak sekarang dibilang gadget, emang cerdas. Cuma gaya hidupnya pusing. Nah, jadi wanhar itu oleh Imam Atta Ibnu Rabah diartikan kalau sujud di antara dua, duduk di antara dua sujud itu sampai lehernya lurus. Qala amarahu subhanahu wa ta'ala ayastawiya baina sajadataini jalisan hatta yabdu nahrahu. Ini menurut penafsiran Imam Atta. Allah memerintahkan subhanahu wa ta'ala ayastawiya agar ia meluruskan baina sajadataini jalisan. Ya, di antara kedua sujudnya itu duduk hatta yabdu nahrahu sehingga nampak lehernya. Jadi jangan duduk. Nah, gitu. Berarti duduknya benar-benar. Itu yang dimaksud dengan wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Bukan maknanya sebelah. Qala Asy-Syabramanisi, berkata Imam Asy-Syabramanisi, wa qad jazama Ibnul Mukri bi adami wujubil i'tidal wal julusi baina sajadataini fi nafli. Berpegangan Ibnul Mukri tidak wajib i'tidal wal julusi baina sajadatain dan tidak wajib duduk di antara dua sujud fi nafli dalam salat sunnah. Ini ustaz-ustaz muda, anak-anak santri ini dikasih stabilo nih. Dikasih stabilo. Menurut Ibnul Mukri tidak wajib i'tidal. Artinya tidak wajib i'tidal, tidak wajib sampai tumakninah i'tidal. Tidak wajib duduk di antara dua sujud, maknanya tidak sampai duduknya tumakninah fi nafli dalam sholat sunnah. Nah, yang Bapak suka ribut kalau Ramadan di Jember sholat taraweh kan sholat sunnah 23 rakaat 7 menit 9 menit. Nah, nggak pakai sujud, nggak pakai i'tidal. Ini ketemu nih dalilnya. Stabilo. Ibadatnya diapalin. Jadi ada orang bilang sholat apa begitu kagak sah gitu. Karena sholatnya sunnah. Yang wajib tumakninah itu sholat wajib. Ya, nah, diapalin ibadatnya stabilo. Inta wa akmalu an yakuna rabbil firdi wa